Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik yang kita lakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Untuk teknik analisis laporan keuangan itu ada berbagai macam ya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 analisis saja. Yang pertama, di sini kita akan membahas bagaimana untuk menganalisis rasio. Yang kedua, bagaimana cara untuk menganalisis tren. Dan yang ketiga, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis common size. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan menganalisis bagaimana teknik untuk mencari rasio. Untuk mencari nilai rasio, di sini kita harus mencari nilai naik atau turunnya terlebih dahulu. Nah, untuk di kolom naik atau turunnya ini ada 2 poin. Yang pertama ada poin RP dan yang kedua ada poin persennya. Untuk mencari nilai RP pada kolom naik atau turunnya itu, kita hanya perlu mengurangi jumlah laporan keuangan pada tahun yang sekarang dengan tahun yang lalu. Di sini kan kita memakai 2 periode, yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Contohnya di sini kita bisa lihat di bagian aset lancar ya. Di situ ada kas dan setara kas. Yang dimana di bagian ini pada tahun yang sekarang itu berjumlah 61,295, lalu kemudian kita kurangi dengan tahun yang lalu yaitu 63,947. Maka jumlah rupiah dari naik atau turun pada kas dan setara kas itu adalah min 2,652. Begitupun dengan aset-aset lainnya, kita hanya perlu mengurangi jumlah tahun yang sekarang dengan jumlah tahun yang lalu. Kemudian untuk mencari persentase dari naik atau turunnya itu, kita hanya perlu membagi hasil dari pengurangan yang tadi itu dengan tahun yang sekarang. Contohnya kan tadi ada di kas dan setara kas ya, kita sudah menguranginya dan nilainya ada min 2,652. Nah, sekarang kita tinggal membagi min 2,652 itu dengan tahun yang sekarang. Berarti kita akan membaginya dengan 61,295. Dan setelah kita bagi, maka hasilnya yaitu min 4,33%. Begitu juga untuk aset-aset yang lainnya di bagian persen di kolom naik atau turunnya itu. Kita hanya tinggal membagi hasil dari pengurangan yang tadi dengan tahun yang sekarang. Kemudian untuk mencari rasio, kita hanya tinggal membagi tahun sebelumnya dengan tahun setelahnya. Berarti untuk nilai rasio pada kas dan setara kasnya itu, kita tinggal membagi 63,947 dengan 61,295. Maka nilainya adalah 1,4. Analisis yang kedua di sini ada analisis tren, yang dimana analisis tren ini adalah teknik mempelajari hasil operasional dan posisi keuangan selama serangkaian tahun. Dalam analisis tren ini menggunakan data perusahaan bisnis tahun-tahun sebelumnya. Analisis tren dapat dilakukan untuk mengamati persentase perubahan dari waktu ke waktu pada data yang dipilih. Tadi kan di awal kita memakai 2 periode, yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, dalam analisis tren ini, dia kan menggunakan data perusahaan bisnis tahun-tahun sebelumnya. Berarti dalam analisis tren ini kita akan memakai
tahun 2019 sampai tahun 2022. Rumusnya di sini yaitu kita tinggal setiap tahunnya itu kita bagi dengan tahun sebelumnya, kemudian kita kali dengan 100%. Contohnya pada baris yang pertama untuk mencari tren pada tahun 2021 itu kita tinggal membagi 63,947 dengan 47,553, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka tren 2021 itu adalah 134%. Begitupun dengan aset-aset yang lainnya ya, pengerjaannya itu sama saja seperti yang tadi itu. Untuk laporan keuangan tahun 2019 ini kan kosong nih. Laporan keuangannya itu sebenarnya ada, tapi ada sebagian perusahaan yang kemungkinan karena awal berdirinya itu, jadi sifat dari laporan keuangannya itu transparan. Kita hanya bisa mengetahui jumlah keseluruhan asetnya itu tanpa mengetahui bagian-bagian asetnya itu jumlahnya itu ada berapa gitu. Untuk jumlah yang lebih rincinya itu hanya diketahui oleh perusahaan saja gitu. Terakhir di sini ada analisis common size, yang dimana definisi dari analisis common size ini adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Untuk analisis common size ini kita akan mencari dua, yaitu yang pertama ada persentase dari subtotal dan persentase dari total. Yang pertama di sini ada persentase dari subtotal, yang dimana rumusnya yaitu kita tinggal membagi setiap tahunnya itu kita bagi dengan jumlah aset, kemudian kita kali dengan 100%. Bisa kita lihat pada tahun 2020 persentase dari subtotalnya itu dari aset lancar, misalnya ada kas dan setara kas. Untuk tahun 2020-nya itu ada 47,553. Kemudian kita bagi dengan jumlah aset. Di sini jumlah aset lancar yaitu ada 76,189. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan 100%. Maka persen dari subtotal pada tahun 2020 yaitu 62%. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya itu pengerjaannya sama saja ya. Kemudian untuk mencari persen dari totalnya itu, kita hanya tinggal membagi setiap tahunnya itu dengan total keseluruhan aset, kemudian dikali dengan 100%. Bisa kita lihat dari tahun 2021 pada persen dari totalnya itu, di sini ada aset lancar yaitu kas dan setara kas, yang dimana pada tahun 2021 ini jumlahnya 63,947. Kita bagi dengan total keseluruhan aset. Nah, di sini yang warna oranye itu adalah total keseluruhan aset dari aset lancar dan aset yang tidak lancar. Nah, totalnya pada tahun 2021 yaitu 527,573. Berarti total dari pembagiannya itu kita tinggal mengkalikannya dengan 100%. Maka persen dari total pada tahun 2021 itu adalah 12%. Begitupun seterusnya untuk mencari persen dari totalnya itu ya, pengerjaannya itu sama saja, yaitu tinggal kita membagi
Setiap tahunnya itu kita bagi total keseluruhan aset, kemudian kita kali dengan 100%. Nah, dari 3 teknik analisis yang tadi ini kita bisa mengetahui apakah sebuah perusahaan itu mengalami kenaikan atau tidak, mengalami perubahan baik dari persentase jumlahnya keuntungan ataupun kerugian. Apakah sebuah perusahaan itu mengalami keuntungan atau rugi gitu ya. Nah, dari analisis yang 3 itu kita bisa juga mengetahui apakah sebuah perusahaan itu sudah berkembang atau tidak gitu ya. Baik, sekian itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman bisa mudah untuk memahami materi kita pada kali ini ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.